gamenang paripurnang Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Tamesu iccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Mussawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapatthani silena sugating yanti silena bhoga sampatha silena nibbuting yanti tasma silang wiksotanye. Sadhu, sadhu, sadhu. Andamaya Buddha Satinayam Karomase Itiviso Bhagava Arahat Sama Sambuddho Wiccacarana Sampano Sugato Lokaridu Andamayang Dhamman Satinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Saddhiko Akaliko Ehipasiko Opanyayiko Pacatang Vedita Vinyo
kita kenali sikap duduk kita, lipatan kaki, tangan di pangkuan. Diusahakan posisi badan kita segitiga siku, ya mudah-mudahan nggak kuat. Punggungnya diluruskan dan kenali badan kita, kaki kita nyaman, tangan kita nyaman, punggung kita nyaman. Sudah kenal punggungnya lurus atau bungkuk? Kalau bungkuk diluruskan seperti orang yang berdiri, demikian juga punggung kita. Kenali lagi kaki kita bersila, tangan di pangkuan, punggung kita lurus. Saat mengenali badan kita, buatlah badan ini nyaman, enak, santai tapi tidak malas. Lalu ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Sambil mengenali badan, saya sudah duduk rileks, badan saya lurus, nyaman. Lalu ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Mengenali badannya yang duduk dengan nyaman, lurus, rileks, ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Ketika badan kita rileks, nyaman, itu bagian dari bahagia. Jadi pada awalnya mari kita kenali badan kita dari kaki hingga kepala, lalu ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Atau kalau sudah nyaman, ucapkan dalam hati, badan saya bahagia. Terus menerus, pada awalnya lakukan relaksasi badan kita supaya badan kita rileks dan nyaman. Lama kelamaan nanti akan terasa napas kita. Kita bernapas atau tidak? Iya, bernapas. Pada saat tahu kita bernapas, lalu ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Seiring napas keluar dan masuk, semoga saya bahagia. Bersamaan kita bernapas keluar dan masuk. Dengan bernapas alami, maka itu bagian dari bahagia. Jadi sambil bernapas alami, sertakan semoga saya bahagia. Terus menerus hal itu Anda lakukan saat Anda mengenali Anda bernapas alami, ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia. Kalau Anda sudah betul-betul bernapas dengan nyaman, alami, boleh berkata dalam hati, saya bahagia. Terus menerus lakukan hal itu hingga pikiran kita setelah mengetahui badan kita duduk dengan rileks, kita bernapas alami, pikiran kita hanya mengetahui badan yang rileks, nafas yang alami, lalu dalam pikiran disertakan, semoga saya bahagia. Jadi itu yang kita lakukan terus-menerus. Ketika mengenal badan kita duduk rileks, ucapkan dalam hati, saya bahagia. Saat nafas kita alami, sertakan
catat badan dan nafas kita, ucapkan dalam hati, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Mari meditasi kita lanjutkan. Terus kenali badan kita yang duduk dengan rileks dan nyaman, bernafas alami, dan pikiran kita mengenali badan dan nafas kita sambil menyertakan semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Semoga keluarga saya bahagia, semoga para leluhur berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Potensial siapa? Tahu plastiknya kita. Plastik kita. Sama itu EU-nya siapa yang tahu? EU? Siapa yang tahu? EU tidak tahu. Sama ya? Sama EU. Nyala nggak kipasnya sebesar? Hah?
ikutan soalnya mana? Jadi yang matanya saya sekarang egonya mana? Hah? Nggak ada? Wah. Sudah. Oke. Sudah kedengaran ya? Oh, tambah kecil. Sudah, hasilnya nyala situ. Wah. Dulunya kurangi, sudah belum? Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat malam, namo buddhaya. Sehat semuanya? Nah, ini adik-adik dari mana saja nih? Absen dulu ya. Yang hadir absen dulu dari mana, angkat tangannya. Ya, karena berarti belum kenal. Ayo silakan berkenalan dulu adik-adik. Sing sepuh-sepuh kayak dari ya. Babatan. Ayo, babatan mana? Kencengnya, biar kedengaran. Pencolong, Pekuan, Gerowong, Bakaran, Dorong Payung, sing liyane orang kenal bisa bukan di situ dong. Keluar, Padi, ada, Jeporo, oh no. Selain keluar, Padi, mana lagi? Gunung Utan, Gunung Batu, mana lagi? Udah ya? Oke. Babatan, sing sepuh-sepuh. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini khususnya adik-adik Patria se-Kabupaten Pati berkumpul untuk kegiatan ulang tahun Patria. Keberapa ulang tahunnya? 28 atau 38? 38? Oh 28. Siapa umurnya 28? Oh belum ada ya? Ya, dalam rangka ulang tahun adik-adik atau muda-mudi berkumpul di Wihara Sabda Dipa untuk berbuat baik. Nah, pada malam hari ini Bante akan memberikan pesan. Apa yang pesannya? Mau request apa? Ya bisa aja tanya ya, kalau request ya. Yaitu mengajak adik-adik atau muda-mudi Patria untuk maju berkembang atau berkembang maju sesuai bakatnya masing-masing ya. Nah, tentunya agar adik-adik atau muda-mudi bisa maju berkembang sesuai bakatnya harus berbuat baik. Sudah berbuat baik belum selama ini? Sudah belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum berbuat baik? Sudah semua Bante ya. Sekarang saya ajak berbuat baik untuk senyum. Ayo senyum. Senyumnya bukan hanya merengis saja, tapi senyumnya seperti meditasi tadi.
bibirnya senyum, pikirannya tahu kalau senyum, lalu rasa senyumnya itu kenapa gitu ya. Ya sekarang senyum bibirnya tahu kalau senyum, senyumnya mikirin apa harus tahu dan dirasakan. Oh saya senyum, merasakannya gimana? Rasakannya gimana? Pokoknya tahulah, pokoknya bibirnya tersenyum, pikirannya bilang tersenyum, hatinya bilang ayo dulu. Katanya suruh pikiran, suruh tersenyum, ayo senyum. Ya, biasanya kalau kita senyum gembira itu ingat hal yang baik, termasuk sekarang kalau lagi main HP ini mau catat ceramahnya Bante atau main aplikasi yang lain, ya berarti itu senyumnya belum murni ya. Nggak boleh Bante ya. Berarti kalau disuruh senyum main HP tidak nyatet, berarti itu senyumnya lain ya. Tapi kalau main HP-nya untuk nyatet senyum itu masih boleh. Kok Bante tahu? Ya mungkin aja ya. Kalau nyatetnya senyum itu berarti itu senyumnya asli. Tapi kalau disuruh senyum kemudian main game, itu senyumnya nggak asli ya. Senyum dulu ya. Senyum dulu. Sertakan rasa gembira saat sekarang Anda mengikuti puja bakti dalam rangka berbuat baik besok ulang tahun atau perayaan ulang tahun Pantengan. Nah, setelah tersenyum hari-hari, rasa gembira ini harus ditanamkan di dalam diri kita ya, supaya nanti kita terus semangat. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sebagai umat Buddha, khususnya generasi muda, mungkin bagi Anda yang sekarang adalah yang beruntung karena sudah, kalau sekitar Juwana itu sudah ada wihara besar-besar ya. Kalau dulu zamannya Bante sekitar berapa tahun ya? 30 tahun yang lalu masih kecil-kecil. Enak juga Anda bisa naik motor, naik mobil. Kalau dulu naik sepeda sama naik apa ya. Jadi Anda sekarang beruntung. Oleh karena itu, kesempatan baik bagi Anda sebagai muda-mudi, jadi harus lebih baik dari generasi yang lalu. Maka harapan saya, adik-adik sekalian, nanti harus rajin-rajin belajar, mempraktekkan ilmunya, dan nanti memperoleh manfaatnya. Siapa di sini yang ingat waktu SD juara matematika, atau juara bahasa Indonesia, atau juara IPA, atau juara olahraga? Siapa yang masih ingat? Ingat? Siapa yang ingat? Ingat ya? Ingat masing-masing. Sekarang mulai ingat 1 menit. Sudah. Anda kira-kira senang atau tidak senang? Senang atau tidak senang? Senang. Nah, pengalaman baik itu sangat berguna bagi kita, karena pengalaman itu adalah pengalaman yang baik. Oleh karena itu penting bagi kita, penting bagi Anda sekalian untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang baik, walaupun pengalaman-pengalaman yang buruk juga mengiklankan diri ya. Nah, ingat gak waktu kecil waktu SD ngerpek? Ingat? Ingat gak waktu SD dihukum Bapak Ibu guru? Siapa yang pernah? Katakan. Nah, dihukum apa? Ya, pengalaman itu pun harus
dicatat tapi tidak boleh disesali, hanya dijadikan pengalaman. Ya, kalau sudah tahu bahwa itu juga berguna bagi Anda saat sekarang, nah itu bermanfaat karena memicu diri Anda. Nah, jadi yang penting adalah pengalaman yang baik yang harus dikembangkan, yang buruk dijadikan pengalaman dan berjanji tidak mengulangi. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa dijadikan untuk pembelajaran bagi kita. Ya. Oleh karena itu, kalau tadi di depan Bante bilang bahwa generasi muda nanti harapannya maju berkembang di dalam bakatnya masing-masing. Bagi Anda yang masih belajar, sini siapa yang masih SD, SMP, SMA, mahasiswa, ya sudah punya citanya masing-masing, cita-cita masing-masing? Ya. Sudah betul? Ya. Betul? Siapa mau jadi dokter? Siapa mau jadi guru? Ah, dokternya. Yang lain mau jadi anggota dewan? Masa nggak ada sih? Nggak ada, tanya lagi siapa mau jadi sang merah, jadi Bante? Apalagi itu Bante? Disihir nanti, disihir sama Bante. Pokoknya yang rajin wihara, yang suka pengen jadi sang merah, pengen jadi Bante, jadilah sang merah, jadilah Bante ya. Yang kepingin tapi loh ya. Ya. Jadi kalau nanti Anda belajar terus, cita-cita dan harapan Anda akan tercapai. Jadi mulai sekarang adik-adik Anda sebagai muda-mudi harus mengingat tujuannya atau cita-citanya. Nah, di dalam Dhamma hal yang berguna untuk menjalani kehidupan adalah yang pertama bisa nanti kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Satu adalah mengenal diri kita. Sudah kenal belum dirinya? Adik-adik? Siapa yang di luar? Betul sudah? Siapa Anda? Hah? Anda siapa? Manusia. Anda. Namanya di luar, nanti kalau ditanya saya si ini, saya si ini adalah manusia. Manusia adalah nama rupa. Nah itu dikenali ya. Nama rupa apa nama rupa? Badan dan jasmani. Hah? Oh, batin dan jasmani. Ya, jasmani kita ini, batin kita. Di mana batinnya? Di luar apa di dalam? Ya. Lalu batinnya ada berapa? Batin kita ada berapa? Nggak kampanye nih loh ya. Sudah pada nyoblos belum? Siapa yang nyoblos nanti? Sudah? Belum nyoblos ya SMP ya? SMA? Belum? Ya kalau nyoblos jangan rebutan ya. Jangan pada musuhan. Yang penting nanti pas hari coblosan, yang penting coblos. Doanya yang terbaik jadilah. Semoga Indonesia maju, rukun, sejahtera ya. Ya, jadi nggak usah pada pilih rebutan coblosan, tapi tanggal coblosan nanti nyoblos sesuai pilihannya masing-masing dengan harapan semoga Indonesia maju, berkembang, sejahtera, bahagia. Batin kita ada berapa? Nanti dikenali ya. Jadi kalau mau mengenal diri nanti saya nama saya ini batin dan jasmani. Batin saya ada 4. Jasmani nanti boleh kenal enggak, ada kulit, ada telinga, ada hidung, ada lidah. Itu nanti bisa ya.
kalau mengenal diri kita itu juga bagian dari diri kita. Ya, selain mengenal diri kita seperti itu, nanti juga harus mengenal perbuatan kita. Jadi kalau sekarang umurnya 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dulu perbuatan saya yang waktu kecil hingga sekarang apa-apa ya, hobi saya apa ya, ketidaksukaan saya apa ya, itu juga dikenali. Kesukaan belajarnya pakai cara apa ya, itu juga bisa dikenali, karena itu nanti berguna bagi Anda ya. Lalu juga diri kita harus dikenal untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau puja bakti di wihara, kalau di rumah, kalau di sekolahan, kalau di kampus, kalau di masyarakat, itu juga berusaha mengenali diri kita bagaimana. Oh banyak amat tante, ya pokoknya bisanya saja lah ya. Ya, sesuai bakat Anda nanti. Kalau umpama di wihara, kesukaan Anda, hobi Anda baca parita, tekuni baca parita itu. Ya, kalau Anda di wihara biasanya suka bagian perlengkapan, itu juga bisa ditekuni. Kalau kebiasaan Anda di wihara hanya telepon-telepon teman Anda untuk pergi ke wihara, itu juga boleh dikembangkan. Karena itu semua bagian dari perbuatan baik untuk diri Anda, ya. Karena nanti kalau Anda mau mengenal diri Anda dan ditanya perbuatan baik apa ya yang saya lakukan, ya. Siapa yang suka ke wihara? Wihara mana Bante? Kalau kuliah ke wihara mana? Wihara HP bisa juga. Jadi ya nanti yang kuliah itu kalau nggak pergi ke wihara ya di kamar pas puja bakti bisa nonton YouTube atau baca parita sendiri ya. Di HP-nya sudah ada nggak aplikasi Naya Parita? Siapa punya HP? Hah? Ada ya? Naya Parita ya? Jadi kalau puja bakti sekarang boleh pakai HP, tapi waktu dibukanya Naya Parita, jangan main YouTube ya. Ya, jadi Naya Parita bisa dibuka ketika puja bakti. Demikian juga Anda yang di rumah yang masih sekolah bisa rajin ke wihara. Rajin ke wihara nggak ini semuanya? Rajin. Benar. Atau rajinnya mana? Sama main game? Rajin sekolah. Rajin sekolah. Ya bagus. Ya nanti dicek ya laporan ya. Kalau nggak rajin sekolah nanti suruh rajin ke wihara. Jadi pertama mengenal diri kita ya. Yang kedua setelah mengenal diri kita dan mengembangkan kemampuan adik-adik masing-masing, sekarang mengenal orang tua dan berbakti ke orang tua ya. Siapa yang kenal mama papa, ibu bapak siapa jenengin? Kenal ya? Baik. Buyute? Kenal toh. Terus siapa sih setelah buyut apa? Tangga siapa sih kenal tanggae? Kenal toh. Ya itu juga nanti boleh mengenal kakek, nenek, buyut itu dikenal, khususnya adalah hal-hal yang baik ya. Selain hal-hal yang baik, nasihat-nasihat baik, tradisi-tradisi baik di keluarga bisa dikenal, karena itu juga nanti mendukung diri kita dalam berbuat baik. Nah, karena Anda yang di rumah khususnya atau yang pergi kuliah, walaupun jauh
harus tetap bisa mengenal orang tua dan berbakti ke orang tua. Nanti kalau belum 100% berbakti ke orang tua bagaimana? Ya pokoknya baik sama orang tua. Jadi walaupun jauh di luar kota, sesekali bisa cerita atau telepon atau WA. Sehingga pokoknya ibu bapak aman-aman saja, bahagia-bahagia saja. Nah itu salah satu supaya nanti Anda bisa mengenal orang tua. Supaya kalau ada apa-apa, biasanya kan kepikiran sama orang tua, itu nanti bisa membantu kita supaya kita tetap tenang dan semangat belajar. Ada yang nggak suka sama ibu bapak? Ada? Nah kalau ada, nanti dikurangi ya. Jangan benci sama ibu bapak, itu tidak bagus. Ya, di dalam dhamma kan disebutkan kebaikan membuahkan kebaikan, keburukan membuahkan keburukan. Kalau Anda tidak suka sama ibu bapak, nah itu bahaya. Bahayanya apa? Siapa tahu ibu bapak kirim santet. Nah, bisa langsung tebus tidak kalau ibu bapak kirim santet? Siapa yang bilang bisa? Memang tahu santet kan? Nah, kalau ibu bapak nanti sampai marah dan benci kepada Anda, itu cepat nyambung karena signalnya HP-nya sama pulsanya biasanya diberikan mama papa. Nah, jadi cepat nyambung. Jadi kalau Anda tidak suka sama ibu bapak, jangan dilanjutkan. Ya kalau ada salah kira-kira bapak ibu kok cemberut, mungkin Anda ada kesalahan, bilang aja minta maaf. Ya, minta maaf itu membantu walaupun kesalahannya belum selesai, walaupun mungkin orang tua kita caranya salah, tapi Anda bilang aja minta maaf karena itu berguna bagi Anda. Ya, kalau Anda umpama di sini ingat orang tua kemudian marah-marah, yang menyebabkan kita marah siapa sebenarnya? Adalah diri kita sendiri. Kecuali kalau di sini Anda kemudian tempel di tempatnya bapak atau ibu, gitu kan? Nah, itu memang waktu itu salah. Anda boleh sakit hati sedikit, tapi kan kalau tidak tahu persis, jangan biasakan nggak suka sama ibu bapak, karena itu nanti berbahaya. Yaitu keburukan akan membuahkan keburukan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang salah, Anda bisa minta maaf, ya. Walaupun diucapkan di dalam hati, tidak di hadapan ibu bapak, itu berguna bagi kita. Karena orang tua kita, khususnya ibu, itu gennya, signalnya, ibarat signal itu dekat, ya. Jadi kalau sampai nanti orang tua nggak suka lalu kirim pikiran buruk, gampang sampai. Tapi kalau Anda baik, nanti orang tua akan kirim signal baik, Anda akan happy, Anda akan semangat. Ya, jadi nanti berusaha untuk belajar mengenali orang tua dan berbakti kepada orang tua. Lalu yang ketiga yaitu mencari teman baik sebanyak-banyaknya. Anda sudah kenal ini semuanya? Sepatria? Belum? Nah, nanti harus saling kenal. Kalau abate itu enggak grup saya, boleh grup-grupan, tapi harus ada yang nikah. Maksudnya grup-grupan itu ada grup matematika, ada grup IPA, ada grup IPS, ada grup olahraga, boleh. Tapi itu tetap diikat satu sekolahan. Anda pun demikian ketika berteman, boleh di grup nyanyi, grup pelawak, grup kongko-kongko atau jambongan, tidak apa-apa, sesuai bakatnya masing-masing. Tapi harus keikat di patria, ya, satu patria, supaya nanti
Anda sekalian ini jadi teman yang baik, ya. Kalau sudah punya teman di antara Anda saling kenal walaupun berkelompok masing-masing, tapi kalau acara seperti ini bisa berkumpul bersama jadi satu ikatan teman yang kokoh, itu nanti berguna, ya. Lalu kalau sudah punya teman-teman sepatria, nanti dikembangkan ke teman-teman yang lain, ya. Belum ketemu nanti kalau punya teman-teman yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik, yang Konghucu, atau tetangga-tetangga. Kalau kita nggak biasa berteman, nah kira-kira punya teman tidak? Ya. Kalau nggak biasa berteman nanti nggak punya teman, ya. Oleh karena itu nanti cari teman sebanyak-banyaknya, teman sejati, ya. Tapi nanti kalau punya teman, sudah punya teman sejati harus dirawat, dijaga. Sudah pada punya pacar belum? Siapa yang punya pacar? Ya, seperti kalau sudah punya pacar nanti aja ya. Pacar kalau belum selesai, ya boleh cicil lah ya. Kalau Anda sudah mulai punya pacar kan biasanya dijaga ya. Ya, jangan terlalu egois. Ya, jadi Anda harus tahu diri Anda sendiri, juga harus tahu teman Anda. Jangan hanya maunya diri Anda yang mau dikenal teman Anda tidak mau mengenal teman Anda. Jadi nanti sebagai seorang Buddhis, selain mengenal diri Anda juga harus berusaha mengenal orang lain, ya. Bisa nggak bayangkan ketika Anda berjalan, kemudian Anda melihat anak kecil, bisa nggak bayangkan seolah-olah Anda adalah anak kecil? Pernah? Caranya bagaimana? Ketika Anda jalan-jalan, naik sepeda atau naik motor, terus melihat anak kecil lagi main kelereng, bagaimana Anda bisa seolah-olah Anda adalah anak kecil itu? Caranya gimana? Jadi Naruto berarti ya. Siapa suka nonton Naruto? Ya, kalau Naruto perang kan langsung itu ya, kembali masa kecil ya. Ya, jadi dengan memori kita, ingatan kita, bayangkan, oh dulu saya kayak si kecil itu main kelereng. Jadi pada saat itu kita bisa sedikit mengenal orang lain. Demikian juga nanti kalau sudah punya teman, jangan egois supaya ingin dihargai dirinya sendiri, tapi harus juga menghargai temannya. Teman Anda adalah Anda sendiri, ya. Jadi satu kesatuan. Anda dengan teman Anda sama tidak? Samanya di mana? Sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Kalau perempuan? Sama-sama perempuan. Anda sama perempuan tidak? Yang sama adalah bahwa kita manusia, ya, berarti sama. Ya, jadi nanti setelah mengenal diri, terus berbuat baik, mengenal orang tua, berusaha berbakti, lalu mencari teman-teman yang sejati sebanyak mungkin, dan berusaha jangan cari musuh, ya. Siapa sini punya musuh? Pernah punya pakai musuh main badminton? Ya, boleh itu. Ya. Musuh main voli boleh itu, tapi tidak boleh bermusuhan, ya. Jadi nanti kalau teman-teman patria ini ada yang nggak cocok, ya maaf-maafan lah, cocok-cocokan lah, ya. Jangan banyak membenci, karena nanti kalau membenci tidak ada temannya yang membantu. Kenapa tidak boleh membenci? Karena membenci itu bikin diri kita sakit hati atau sakit apa?
Membenci itu buruk atau baik? Buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Jadi nanti dikenali kalau membenci itu ternyata tidak baik. Coba saja nanti rasakan ya. Kalau membenci itu tidak baik, maka berusaha untuk tidak bermusuhan, berusaha untuk tidak membenci. Ya kalaupun membenci, musuhan, anggaplah itu adalah seperti saudara, seperti teman. Di rumah punya saudara tidak? Siapa yang punya saudara? Ya pernah kelahi nggak sama saudaranya? Selesainya kapan? Habis musuhan selesainya sebulan atau setahun atau sehari? Atau sejam? Ya seperti itu. Kalau bermusuhan, lekas-lekaslah rukun lagi. Demikian juga nanti Anda kalau ada perbedaan di antara teman-teman Anda, lekaslah rukun ya, supaya nanti temannya banyak dan mengurangi kebencian. Nah, kemudian berikutnya setelah nanti Anda berusaha mengenal diri Anda, mengembangkan diri Anda, berbakti ke orang tua, mempunyai teman yang baik, hari-hari di dalam kegiatan mari kita lakukan ya. Di dalam Dhamma itu disebutkan ada iddhipada ya, hal-hal yang berguna untuk tercapainya tujuan terakhir ya. Nanti baca di itu ya, Dhamma Vibhanga ya, kelompok 4 ya, cari yang iddhipada. Di situ disebutkan ada apa pertama, sanda ya. Di situ disebutkan bahwa kita harus punya kepuasan, kegembiraan di dalam mengerjakan sesuatu yang sedang dikerjakan ya. Setiap kita berkegiatan atau melakukan perbuatan berusaha dengan rasa puas dan gembira ya. Biasanya kalau ada berkegiatan senang atau cemberut? Kadang cemberut batin, kalau cemberut dibuatlah rasa gembira. Suka itu di dalamnya ada rasa gembira tidak? Ada atau enggak ada? Suka temannya gembira tidak? Teman mana Pak? Teman laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki ya repot nih. Ya, jadi rasa gembira atau rasa puas. Yang kedua yaitu wirya, usaha yang semangat. Jadi nanti kalau ada adik belajar sekolah, berusaha untuk semangat. Siapa sekarang yang sekolahnya malas? Hah? Ada yang sekolahnya malas? Kenapa malas? Nanti kalau sudah tua seperti Bante ini, nanti itu kepikiran. Dulu kalau ngerti bahwa belajar itu berguna sekali, mungkin Bante sudah jadi dokter mungkin ya. Tapi karena dulu nggak tahu, Bante malas-malas nggak ada temannya, jadi Bante deh. Walaupun maksudnya teorinya kurang banyak, makanya adik-adik ini yang muda-muda dikasih cerita sama yang tua-tua. Belajarlah dengan rajin sesuai bakat Anda, nanti pasti berguna. Kalaupun malas, cari tahu kenapa malas. Kayaknya fokusnya saja yang beda, ya. Jadi nanti kalau malas, cari yang dimales ini apa gitu. Kalau sudah ketahuan, nanti fokusnya aja dialihkan, ya. Usaha yang bersemangat. Yang ketiga adalah mempunyai perhatian yang sepenuh hati. Jadi kalau adik-adik muda-mudi ini sudah menekuni sesuatu, itu tekuni dengan sungguh-sungguh. Nanti akan berguna, ya. Siapa yang punya cita-cita luhur mau jadi apa? Bisa tercapai tidak? Bisa. Tidak? Bisa kan? Caranya bagaimana? Bekerja keras. Lo belajar atau bekerja nanti korupsi nanti. Ya,
bekerja keras di dalam usaha belajar. Jadi nanti harus terus berusaha ya. Ya kalau Anda sekarang sudah mahasiswa, jurusannya apa, itu ditekuni sambil belajar dhamma, nanti pasti bisa tercapai. Karena di dalam dhamma kan disebutkan kebaikan akan membuahkan kebaikan. Kalau Anda berusaha terus dengan hal-hal yang baik, cita-cita Anda nanti pasti tercapai. Kalau nggak sampai tercapai, karena Anda sudah berbuat baik mengarah tujuan Anda, boleh lapor sama saya ya. Bante, dulu bilangnya kalau saya baik, usaha terus ke tujuan saya sukses, Bante kok ini kok enggak? Anda bisa cerita ke saya nanti, pasti ada yang salah. Salahnya apa? Kebaikan Anda tidak sepenuh hati. Ya, lalu perhatian, kemudian yang keempat adalah, jadi kalau adik-adik melakukan kegiatan atau berbuat baik itu kayaknya males, tidak semangat, itu dikenali alasannya. Kenapa ya? Ya, dikenali, diselidiki. Biasanya ada hal yang salah, ya. Ada hal yang salah di dalam diri kita. Seperti kalau adik-adik dulu mengerjakan matematika sebelum ketemu rumusnya kan bolak-balik ya. Mana nih yang salah ya? Oh, ini kayaknya udah benar. Oh, ada yang salah. Dikenali lagi, diselidiki lagi apa yang kita lakukan, lama-kelamaan nanti akan bisa dapat jawabannya. Demikian juga nanti di dalam kehidupan sehari-hari, rajinlah belajar terus menerus. Kalau ada kemalasan atau nggak semangat, kenali diri Anda. Pasti ada yang keliru ya. Supaya tidak keliru, nanti harus terus belajar. Sudah ya, sudah jam berapa nih? Itu kan jam 8 kurang 5. Habis ini apa caranya? Masak apa? Masak singkong. Siapa bisa masak singkong? Mau dimasak apa? Direbus atau dikeprek? Dikeprek. Baik, ya sudah ya. Karena sudah mau jam 8. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan Pak Tia pada malam hari ini untuk menyimpulkan, saya berpesan kepada Anda sekalian, ingatlah bahwa Anda sekarang generasi muda. Perkembangan agama Buddha ada di tangan Anda, maka saya mengajak, mengingatkan muda-mudi untuk rajin belajar, semangat belajar, didasari dengan praktek dhamma. Semoga nanti Anda bisa mencapai cita-cita Anda sebagai seorang Buddhis yang baik, mencapai cita-cita Anda. Ya, kiranya itu saja pesan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu